Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemahakuasaannya mempergilirkan siang dan malam, yang dengannya tersusun waktu dan putaran zaman sebagai ketetapan sunnatullahnya hingga yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Video kali ini saya Lu'lu Latifah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di STAI Muttaqin. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertema Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Perang Salib hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang merebut kekuasaan daerah. Hal ini dibuktikan bahwa tentara Salib dan tentara Muslim saling bertukar ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penyebab Perang Salib ada 3, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama. Pada tahun 1009, Al-Hakim bin Amr, Allah memerintahkan penghancuran gereja Makam Kudus. Penerusnya memperbolehkan Kekaisaran Bizantium untuk membangun gereja itu kembali dan memperbolehkan para penziarah untuk berziarah di tempat itu lagi. Akan tetapi, banyak laporan yang beredar di barat tentang kekejaman kaum Muslim terhadap para penziarah Kristen. Laporan yang didapat dari para penziarah yang pulang ini kemudian memainkan peran penting dalam perkembangan Perang Salib pada saat itu. Sebelumnya, Paus Urbanus II memerintahkan untuk ekspedisi besar-besaran atas permintaan Alexius I yang ingin merebut kembali Asia Kecil yang direbut Turki Utsmani. Semangat ini semakin besar tatkala Paus menerima berita bahwa Khalifah Abdul Hakim yang menguasai Palestina saat itu menaikkan pajak ziarah ke Palestina bagi orang-orang Kristen Eropa. Ini perampokan, oleh karena itu tanah suci Palestina harus direbut kembali, kata Paus. Di sanalah kaum Kristen merasa semakin sulit berziarah dan ingin merebut kembali daerah Palestina. Kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak tahun 330 Masehi disebut Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul, Turki. Tahun 1071 Masehi di Manzikert, dan Asia Kecil jatuh ke bawah kekuasaan Seljuk, mendorong Kaisar Konstantinopel meminta bantuan kepada Paus Urbanus untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Seljuk. Sementara itu, kondisi kekuasaan Islam sedang melemah sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut dalam Perang Salib. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Perdagangan besar di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga rela menanggung sebagian dana Perang Salib. Apabila pihak Kristen Eropa menang, mereka menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan dan ksatria, dan rakyat jelata. Ketika rakyat jelata dimobilisasi oleh pihak gereja untuk ikut Perang Salib, dijanjikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila menang perang. Mereka menyambut secara spontan dan berduyun-duyun terlibat dalam perang itu. Perang Salib pertama. Pada musim semi tahun 1000
Masehi, 150 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Nisea dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha, Edessa. Selanjutnya, Sheikh Imanuddin Zengi pada tahun 1144 Masehi menguasai Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, Sheikh Nuruddin Zengi. Sheikh Nuruddin Zengi berhasil merebut kembali Antioquia pada tahun 1149 Masehi dan pada tahun 1151 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Perang Salib Kedua. Paus Eugenius III menyampaikan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Sheikh Nuruddin Zengi. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Sheikh Nuruddin Zengi wafat pada tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1170 Masehi. Setelah berhasil mencegah pasukan salib dan menguasai Mesir. Perang Salib Ketiga. Tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard Singa, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis, memunculkan Perang Salib III. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi dengan dua jalur yang berbeda. Pada saat itu, pasukan Richard dan Philip melalui jalur laut dan pasukan Barbarossa melalui jalur darat. Namun, Barbarossa meninggal karena tenggelam di sungai, sehingga menyisakan pasukan Richard dan Philip. Sebelum menuju Tanah Suci, Richard dan Philip sempat menguasai Siprus dan mendirikan kerajaan Siprus. Kemudian, Philip balik ke Prancis untuk menyelesaikan masalah kekuasaan di Prancis, dan hanya tinggal Richard yang melanjutkan Perang Salib Ketiga. Richard tidak mampu memasuki Palestina lebih jauh, meski bisa beberapa kali mengalahkan Salahuddin. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin, yang disebut dengan Sulh al-Romlah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Perang Salib Keempat. Pada tahun 1290 Masehi, tentara Kristen yang dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II, mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi pada masa pemerintahan Al-Malik As-Solih, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Baibars, Qalaun, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada masa merekalah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1291 Masehi. Demikianlah Perang Salib yang berkobar di timur. Perang ini tidak berhenti di barat, di Spanyol, sampai umat Islam terusir dari sana. Nah, kalau tadi dikutip dari Wikipedia, terdapat 4
periodisasi perang salib. Nah, sekarang dari Christopher Dreyman membagi perang salib ke dalam 9 periode. Nah, di sini aku akan bacain langsung yang kelima. Sejak tahun 1221 Masehi, pihak Muslim dan Kristen menyetujui perjanjian damai selama 8 tahun. Tentara salib melanggar janji, akhirnya mereka melakukan perlawanan kembali. Yang keenam, sejak tahun 1228 Masehi sampai 1229 Masehi, Kristen menguasai sebagian besar Yerusalem, sedangkan orang Muslim diberi kekuasaan terhadap Masjid Aqsa. Ketujuh, sejak tahun 1248 Masehi sampai 1254 Masehi. Pada tahun 1243 Masehi, kaum Templiar Kristen melanggar perjanjian perdamaian dan berkonflik dengan Mesir, tetapi mereka menelan kekalahan dan tentara Muslim pun tetap tak terkalahkan. Kedelapan, sejak tahun 1270 Masehi hingga 1271 Masehi, tentara salib kali ini hendak menaklukkan Tunisia, tetapi hanya 2 bulan berselang, Louis IX meninggal dunia. Kesembilan, sejak tahun 1271 Masehi sampai 1272 Masehi, dengan jatuhnya Antioquia pada tahun 1268 Masehi, orang-orang Kristen dibantai oleh tentara Muslim hingga pemerintahan Kristen di Levant habis kisahnya. Pada tahun 1400-an, Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II tidak hanya menjajah sejumlah kerajaan di Eropa, Asia, dan Afrika, akan tetapi berhasil membersihkan sisa-sisa tentara salib di Timur Tengah. Kondisi sesudah Perang Salib dan pengaruhnya banyak sekali. Di antaranya, Perang Salib pertama melepaskan gelombang semangat perasaan paling suci sendiri yang diekspresikan dalam pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai pergerakan tentara salib melintasi Eropa dan juga perlakuan kasar terhadap pemeluk Kristen Ortodok Timur. Kekerasan terhadap Kristen Ortodok ini penjarahan kota Konstantinopel pada tahun 1024 Masehi, di mana seluruh kekuatan tentara salib ikut serta. Selama terjadinya serangan terhadap orang Yahudi, pendeta lokal dan orang Kristen berupaya melindungi orang Yahudi dari pasukan salib yang melintas. Orang-orang Yahudi seringkali diberikan perlindungan di dalam gereja atau bangunan Kristen lainnya. Akan tetapi, massa yang beringas selalu menerobos masuk dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Perang salib memiliki efek yang buruk, tetapi terlokalisir pada dunia Islam, di mana persamaan antara bangsa Frank dan tentara salib meninggalkan bekas yang amat dalam. Muslim secara tradisional mengeluk-elukan Saladin, seorang ksatria Kurdi, sebagai pahlawan perang salib. Pada abad ke-21, sebagian dunia Arab seperti gerakan kemerdekaan Arab dan gerakan Pan-Islamisme masih terus menyebut keterlibatan dunia Barat di Timur Tengah. Perang salib dianggap oleh dunia Islam sebagai pembantaian yang kejam dan keji oleh kaum Kristen Eropa. Di dalam bidang pertanian, mereka menemukan sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia Barat dari dunia Timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam. Di samping itu, mereka menemukan gula yang dianggap cukup penting. Banyak sekali tokoh-tokoh terkenal dalam Perang Salib dari pihak Islam, seperti yang kita kenal yaitu Salahuddin Al-Ayyub. Dan tokoh terkenal dari pihak Kristen, salah satunya ialah Paus Urbanus II. Kesimpulannya, Perang Salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani pada periode 1095 sampai 1291 Masehi. Biasanya direstui oleh Paus atas nama agama Kristen dengan tujuan untuk menguasai kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari kekuasaan kaum Muslim. Awalnya diluncurkan sebagai jawaban atas permintaan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodok Timur untuk melawan ekspansi dari dinasti Seljuk yang beragama Islam ke
Anatolia. Perang salib ini juga dipengaruhi faktor agama, politik, dan ekonomi. Sampai saat ini, apakah ada pertanyaan tentang perang salib? Jikalau ada, silahkan ajukan pertanyaan. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan perihal tentang perang salib. Semoga menjadi menambah ilmu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga virus COVID ini segera berakhir. Aku qouli hada wa astaghfirullahalazim wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum.